Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai karya ilmiah. Nah, bersama saya Winda Dwi Hudana, kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan karya ilmiah. Oke, sebelumnya kita harus membahas dulu nih hari ini apa aja sih yang akan kita bahas berkaitan dengan karya ilmiah. Yang pertama nanti kita akan membahas hakikat karya ilmiah, kemudian ada tujuan dan ciri karya ilmiah, ada jenis karya ilmiah, dan ada modal dalam menulis karya ilmiah. Ya. Oke, kita langsung saja mulai dari yang pertama. Apa sih karya ilmiah? Pasti kalian sering bertanya-tanya ya. Apa sih karya ilmiah itu? Nah, di sini akan saya jelaskan definisi dari karya ilmiah. Nah, kalian pasti sering dengar kan karya ilmiah di dalam perkuliahan yang selama ini kalian lakukan. Nah, ini ada definisinya. Yang pertama dari pendapat dari Wahid dan Kurniawan, karya ilmiah adalah kegiatan menulis yang membahas suatu permasalahan mengenai suatu fakta atau fenomena yang ditinjau melalui ilmu pengetahuan dan metodologi. Kemudian ada pengertian lagi dari pendapatnya Ahmad dan Alex. Karya ilmiah memaparkan ide atau gagasan, pendapat, tanggapan, fakta, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan dan menggunakan ragam bahasa keilmuan. Nah, karya ilmiah ini biasanya digunakan oleh para akademisi ya untuk membuat sebuah hal-hal ya yang mengenai fakta atau fenomena yang ditinjau ya menggunakan ilmu pengetahuan. Itu definisinya ya dari karya ilmiah. Nah, oke, kita lanjut saja. Tujuan karya ilmiah untuk apa sebenarnya? Nah, yang pertama, untuk mempublikasikan perkembangan keilmuan. Nah, apabila kita menemukan sebuah keilmuan baru, nah, untuk memperkenalkan keilmuan tersebut, kita harus menyusun karya ilmiah agar mudah dibaca oleh para akademisi lain ya atau masyarakat. Nah, kalau kita hanya menjelaskan secara langsung kadangkala akan menimbulkan banyak persepsi. Oleh karena itu, perlu adanya karya ilmiah agar pengetahuan yang kita dapatkan itu dapat tersalurkan dengan baik. Oke, yang kedua untuk mengkomunikasikan hasil penelitian dan temuan kepada masyarakat. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk mempublikasikan keilmuan yang didapatkan, kita butuh untuk mengkomunikasikan kepada akademisi lain atau masyarakat. Jadi, kita gunakanlah karya ilmiah. Oke, selanjutnya karya ilmiah tujuannya untuk memanfaatkan perkembangan ilmu secara terbuka dan meluas. Nah, ini berkaitan dengan tujuan yang pertama dan kedua. Yang terakhir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, seseorang membuat karya ilmiah itu
ketika dia mendapatkan suatu hasil dari riset, dia mendapatkan ilmu baru. Nah, itu tujuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut. Apa sih ciri-ciri karya ilmiah itu? Nah, pasti masih bertanya-tanya ya. Karya ilmiah itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, karya ilmiah itu bersifat logis. Logis itu apa sih? Ya harus dapat diterima oleh akal sehat. Ya, jadi karya ilmiah itu tidak bisa dilogika, harus ada logikanya, ya. Oke, kemudian yang kedua sistematis. Nah, jadi untuk menyusun karya ilmiah harus urut atau berurutan, ya. Misalnya dari awal pendahuluan, latar belakang, mengapa dilakukan penelitian tersebut, mengapa, kemudian permasalahannya apa, baru ke solusinya seperti apa. Oke, yang ketiga itu objektif, ya. Jadi karya ilmiah itu tidak boleh bersifat subjektif, harus objektif yang bermanfaat kepada masyarakat. Jadi kalau karya ilmiah bersifat subjektif, kemudian hanya menguntungkan bagi sekelompok orang, nah itu saya rasa kurang tepat. Oke, lanjut, harus lengkap. Nah, jadi karya ilmiah itu harus diungkapkan secara lengkap, ya. Jangan ada hal-hal yang misalnya diloncati. Nah, itu nanti akan menimbulkan persepsi yang tidak sesuai. Nah, lanjut, harus lugas. Lugas itu tidak bertele-tele, jadi harus jelas. Oke, lanjut ke ciri-ciri selanjutnya. Itu ada seksama, ya. Seksama itu harus dikupas secara teliti, jadi mendetail ya, jangan sampai ada yang kurang. Nah, misalnya bagian A ada yang kurang, bagian B. Nah, itu nanti juga akan menimbulkan persepsi-persepsi yang berbeda. Selanjutnya harus jelas, ya. Harus jelas karya ilmiah apa permasalahan yang akan diangkat, kemudian dijelaskan secara terperinci, ya, kemudian diberikan solusi yang jelas. Kemudian bersifat empiris. Nah, jadi dapat diuji dengan ilmu pengetahuan, ya. Jadi tidak asal-asalan membuat karya ilmiah, jadi harus dapat diuji dengan keilmuan. Ini benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan keilmuan. Nah, yang selanjutnya terbuka. Jadi karya ilmiah tidak boleh kemudian bersifat tertutup, tidak boleh dikritik misalnya, tidak boleh, karena suatu keilmuan itu biasanya akan terus berkembang. Nah, ketika keilmuan tersebut berkembang, dia membutuhkan kritikan, saran dari pihak-pihak lain, seperti itu. Kemudian berlaku umum. Nah, jadi untuk semua para akademisi dan semua masyarakat, ya. Jadi ilmu itu tidak boleh terbatas hanya untuk akademisi, tidak. Tapi untuk masyarakat pun boleh. Oke, selanjutnya ada ciri yang berikutnya, ada penyajian dalam karya ilmiah itu harus menggunakan bahasa resmi.
Bahasa resmi itu bahasa baku bahasa Indonesia menggunakan PUEB. Kenapa? Karena penggunaan PUEB itu dapat tidak memberikan ketimpangan pada maksud dari karya ilmiah tersebut. Kalau kita menggunakan bahasa slang, nah bahasa slang itu kan berkembang terus ya. Kadangkala tiba-tiba muncul ada kata-kata baru, contohnya lebay atau misalnya tadi contohnya lagi slow. Nah, itu orang awam itu kadangkala tidak memahami ini apa maksudnya lebay, slow. Dan bahasa slang itu tidak bisa dibuat kamusnya karena tiap hari bisa berkembang terus. Sedangkan bahasa resmi, bahasa yang sudah baku itu ada tertulis tercatat di dalam kamus. Jadi ketika kita tidak paham maksudnya apa ini, kita bisa cari di kamus. Oke, yang terakhir bersifat tuntas. Nah, permasalahan yang diungkap harus secara detail. Tadi ya nyambung dengan sebelumnya. Jadi di dalam karya ilmiah harus dikupas secara tuntas ya. Jadi permasalahannya tuntas. Tidak boleh masih menimbulkan tanda tanya. Ya, jadi harus tuntas. Oke, kita bisa lanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis karya ilmiah. Nah, kalian sebenarnya pernah dengar ya jenis-jenis karya ilmiah. Mungkin ketika mendapat mata kuliah yang sebelumnya atau ketika berada di pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP ataupun SMA sudah diajarkan. Oke, karya ilmiah dibagi menjadi dua. Ada karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Karya ilmiah itu biasanya dibagi menjadi 7, ada makalah, jurnal, proceeding, laporan, skripsi, tesis, disertasi. Ya, kalaupun ada penambahan lain ya, misalnya paper dan sebagainya, tapi yang umum ini ada 7 yang sering digunakan. Kemudian ada karya ilmiah populer, itu ada artikel, isai, dan tajuk. Nah, nanti untuk jenis karya ilmiah akan kita bahas ya di video-video selanjutnya ya, karena ini sangat-sangat banyak. Jadi, saya tidak akan bahas di sini. Kita lanjut ke modal dalam menulis karya ilmiah. Jadi, ketika kalian ingin menulis karya ilmiah yang baik, kalian butuh modal. Nah, modalnya apa saja sih? Ya, agar karya ilmiah kalian itu bagus. Oke, yang pertama saya jelaskan dari segi bahasanya. Ya, sebelumnya sudah saya jelaskan di ciri-ciri karya ilmiah itu harus menggunakan bahasa resmi. Ya. Nah, untuk karya ilmiah itu biasanya ditulis sesuai dengan bidang keilmuan karya ilmiah. Ya, sesuai dengan bidang keilmuan kalian. Misalnya ada yang jurusannya biologi, berarti kalian biasanya juga menyelipkan bahasa biologi, bahasa ilmiahnya misalnya ada epidermi, anatomi tubuh, reproduksi dan sebagainya. Itu kalian gunakan ya selain menggunakan bahasa ilmiah. Nah, contoh lagi misalnya kalian dari bidang hukum. Nah, di dalam hukum ada bahasa-bahasa hukum perdata, hukum pidana. Nah, itu bisa kalian gunakan
dalam kalian tulisan karya ilmiah kalian sesuai dengan judul yang akan kalian gunakan nanti. Nah, penguasaan bahasa dalam karya ilmiah ini memang modal dasar kalian untuk membuat karya ilmiah, ya. Karena orang yang memiliki ahli dalam kebahasaan biasanya ia akan menulis gagasan atau pemikirannya dengan baik dan tepat, ya. Seseorang yang dapat menggunakan bahasa, terutama bahasa resmi, yang menggunakan kaidah kebahasaan atau bisa kita tahu dengan PUEB, itu ya biasanya akan lebih mudah ketika menulis karya ilmiah. Karena kadangkala kita itu terjebak dengan gagasan, ya. Misalnya, oh, saya ingin menulis seperti ini, padahal di otak saya ada, tapi saya susah menggunakan kata-kata ini. Nah, itu kalian harus menguasai kaidah agar kalian tidak terjebak dengan kebuntuan seperti itu, ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara agar kita bisa menguasai, ya, dalam bidang kebahasaan ini atau kita bisa menguasai PUEB. Nah, cara meningkatkannya itu salah satunya melalui literasi. Jadi kalian harus sering-sering membaca karya tulis ilmiah. Nah, dengan kalian membaca karya tulis ilmiah, kalian akan mendapatkan kosakata baru yang kadangkala kalian tidak paham. Nah, setelah kalian dapatkan kosakata baru, nah kalian kadangkala jadi, oh iya, pakai kata-kata ini. Nah, jadi kalian bisa mengungkapkan gagasan yang sudah ada di otak kalian. Nah, kemudian penulis yang menguasai tata bahasa itu dia juga mudah dalam menuliskan gagasan apa yang harus kita tuliskan. Nah, jadi kalian harus ingat, kalian sebelum membuat karya tulis ilmiah, kalian harus rajin membaca. Nah, itu kuncinya. Oke, selanjutnya dalam karya tulis ilmiah itu ada fenomena. Nah, fenomena ini biasanya berkaitan dengan fenomena yang sedang trending di masyarakat, ya, atau misalnya fenomena yang belum ada di masyarakat tapi kalian ingin mengangkat, ya. Jadi untuk bagaimana sih kita bisa tahu fenomena ini sedang tren atau misalnya ada hal-hal permasalahan yang menurut kalian itu kok menurut saya mengganjal. Nah, kalian bisa dengan mencari informasi yang ada di masyarakat. Nah, biasanya fenomena apa yang sedang tren? Biasanya kalian cari tahu ya yang ada di masyarakat ataupun kalian bisa mendapatkan informasi dengan melihat berita-berita yang ada di televisi. Nah, pengetahuan mengenai fenomena ini sangat dibutuhkan oleh penulis ya untuk menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan yang sangat hangat dibicarakan oleh masyarakat. Nah, banyak sekali topik-topik yang bisa kita gunakan
dalam menulis karya ilmiah. Ya, oke, selanjutnya dari segi ilmu pengetahuan. Jadi, dalam menulis karya ilmiah itu tidak bisa dilepaskan oleh ilmu pengetahuan. Karena tanpa adanya keilmuan, maka karya tulis kalian itu bisa dianggap sebagai hanya omong kosong, ya. Jadi dibutuhkan ilmu pengetahuan untuk membuktikan fakta-fakta lapangan, kemudian membuktikan temuan yang kalian dapatkan. Nah, jadi ketika kalian buat karya tulis ilmiah, ilmu pengetahuan itu sangat penting. Ya, jadi ketika kalian menulis sebuah permasalahan, kalian gunakan ilmu pengetahuan sebagai perspektif pandangannya. Dan kalian bisa menjelaskan ya berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah kalian dapatkan. Oke, hari ini cukup sekian. Nah, selanjutnya kita ada tugas harian. Nah, silahkan untuk teman-teman mempelajari lebih dalam tentang karya ilmiah, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya sebagai tugas harian kalian. Oke, terima kasih. Ya, semoga sukses dan selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.